podcast SMK Negeri 6 Medan. Sebelumnya perkenalkan saya Sabrina Mayuriasti sebagai host yang akan membimbing berjalannya kegiatan kita pada video kali ini. Di sebelah saya ada narasumber kita nih. Perkenalkan dulu dong, Mem. Ya, thank you Sabrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diani Safitri. Orang-orang kenal, siswa di sini kenalnya Mem Diani gitu ya, Zawa ya. Mem Diani ya, guru bahasa Inggris nih. Sudah sekalian kepala pustaka. Nah, ya cukup segitu aja Sabrina. Ya mungkin kalau yang lain-lain boleh kirim surat ya. Bagaimana kabarnya, Mem? Sehat? Alhamdulillah. Wa syukurillah. Allahu Akbar. Jadi di tema kita kali ini masih tentang opini guru, tapi dengan judul Masihkah Relevan Perpustakaan Sekolah di Era Digital ini? Kebetulan Mem ini juga kan kepala pustaka, jadi izinkan saya bertanya. Silakan. Jadi kan Mem, di era digital ini semuanya sudah serba digital. Semua siswa juga rata-rata udah pada punya handphone. Jadi kalau siswa itu udah bisa mencari materi ilmu pengetahuan lewat ponsel pintar mereka, masihkah relevan perpustakaan sekolah jika dibandingkan dengan internet? Bagaimana tanggapannya? Oke, terima kasih Sabrina. Sebuah pertanyaan yang sangat menarik perhatian, menarik hati saya, menarik hati semua para pencinta ilmu pengetahuan. Ya, kita agak jalan jauh ke belakang dulu ya gitu. Sementara kita akan berjalan ke suatu yang diharapkan Sabrina. Jadi pada dasarnya pustaka itu adalah sebuah tempat menyimpan buku, ya. Nah ini harus diperbaiki katanya nih, tempat menyimpan buku ini tempat menyimpan buku. Jadi substansinya pustaka itu bukan tempat menyimpan buku, tapi adalah sebuah sumber ilmu pengetahuan. Sepanjang pengetahuan itu masih dibutuhkan dalam dunia, sepanjang itulah pustaka akan tetap diperlukan, akan tetap disediakan, akan tetap ada gitu. Jadi meskipun era digitalisasi atau era apapun yang akan terjadi ke depan, perpustakaan itu akan tetap menjadi kebutuhan. Kenapa? Karena ini hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Jadi selama ilmu pengetahuan itu masih dibutuhkan, orang akan tetap memandang sebuah pustaka mungkin dalam bentuk digital sekarang seperti ini. Cuman yang persoalannya adalah mau digital kayak mau apapun namanya di sana, ya intinya adalah apakah minat baca itu masih cukup tinggi, ya walaupun sudah digital, walaupun cuma hanya dipandang bukan cuma disentuh saja. Kalau sekarang sentuh mungkin kalau yang akan datang nanti visionable gitu, dilihat oh langsung dapat infonya, tetap saja karena intinya adalah yang dibutuhkan adalah ilmu pengetahuan, minat baca. Selama minat baca itu, selama ilmu pengetahuan itu masih dibutuhkan dalam dunia, pastilah akan dibutuhkan perpustakaan. Karena perpustakaan seperti ini kan yang kecil ya, kalau sekolah ya. Iya, mereka tetap butuh ya fansnya pembaca ini masih butuh suasana seperti ini. Karena ini nggak akan ada di mana-mana ya kan. Tidak bisa didapat walau di ruang kamarmu sendiri yang sangat spesial gitu. Tetap suasana perpustakaan itu berbeda. Gimana? Kepanjangan ya? Oke, iya. Perpustakaan sekolah ini dibangun sebagai fasilitas agar siswa-siswanya bisa lebih banyak itu membaca buku fisik daripada terus-terusan terpaku pada internet. Tapi sekarang sudah jarang saya lihat yang mau datang ke perpus cari-cari informasi dari buku. Itu jadi kontribusi perpustakaan sekolah sama pembelajaran itu apa? Ya kalau sebetulnya kalau perpustakaan sekolah kita bicara langsung ini aja ya. Kalau perpustakaan sekolah itu ini hubungannya sangat erat sekali dengan guru ya kan gitu. Berhubungan dengan instruksi gurunya ya. Gurunya bilang ke perpustakaan, pasti kami lagi. Itu hal yang mudah sebetulnya membuat orang berminat untuk ke perpustakaan. Asalnya gurunya sendiri tidak ada perintah untuk ke sana ya. Akhirnya Kaisa pun ya tenang-tenang aja gitu ya. Nah itu persoalannya itu. Jadi itu kalau kita pendekkan ceritanya itu seperti itu. Jadi kalau dulu pernah sempat ada ketika siswa guru terlambat datang, siswanya
bawa ke sini untuk baca buku, untuk membaca beberapa macam buku, untuk kemudian persoalannya di situ selalu disuruh baca buku tapi tidak ditanya kembali apa yang sudah dibaca. Nah, diceritakan kembali itu harus. Kalau enggak ya memang cuma gitu aja. Dan kadang-kadang perusakannya kan ngadem aja gitu ya kan. Lumayan ada AC 2 kan itu. That's the problem gitu lah. Itu dia. Apalagi kan sekarang guru-guru pada proses pengajarannya udah berbasis teknologi. Ya. Mereka lebih mendukung penggunaan HP, internet segalanya. Jadi mereka udah nggak usah pakai buku, searching aja di HP-mu. Kebanyakan begitu. Iya. Betul sih, nggak salah, itu benar, sangat benar dan sangat erat hubungannya. Kalau dilarang pun kalian pasti akan tidak bisa itu. Sesuatu yang tak akan mungkin bisa, hal-hal yang mustahil lah itu ya, menjauhkan kalian dari HP ya kan. Nah, semenit pun aja pun nggak akan bisa kalian jauh dari HP itu. Itu sesuatu yang nggak bisa diubah. Apa namanya? Iya, tidak bisa dirubah lah itu. Sesuatu yang pada saat ini itu memang kekinian, itulah masalah kepentingan kekinian. Jadi ya pertama memang urusan pustaka ini pertama ya karena sekolah negeri itu kan kebutuhan bukunya itu memang ada perpustakaan. Jadi kalau di awal-awal tahun ajaran setelah mereka guru-guru rame lah ini kan, rame lah perpustakaan ini. Kenapa? Karena buku beli bukan nggak jutaan ya kan. Nah itu urusannya sampai hari ini pentingannya di situ dulu. Gitu. Akhirnya ya berfungsi lah pustaka itu kan. Nah, yang untuk yang kedua yaitu terpulang kembali kepada guru. Bagaimana dia menggugah anak-anaknya untuk bahwa mengingatkan mereka bahwa apapun yang mereka bilang tentang digitalisasi tidak akan tidak akan merubah bahwa sebetulnya yang mereka butuhkan kalau lihat HP ini kan bukan cuma digital ya kan, ini aja lah ini kan penuh dengan buku nih, ada ribuan buku nih, tinggal di scan, tinggal di barcode kan, banyak mau judul buku apapun bisa kalian baca, nggak perlu harus datang kemari kan, dengan hanya datang ke sini untuk, tetapi apakah ada ini hanya barangkali bisa dihitung tangan yang mengetahui ini ada apa memakai ini gitu. Jadi itu kembali kepada orangnya, siswanya, gurunya dan seterusnya. Jadi ini sebuah tantangan yang harus kita bahas bersama, diskusikan bersama. Tapi ya mau dibilang apapun juga pustaka ini tetap dibutuhkan. Saya sampai hari ini mengatakan itu. Iya. Jadi masih nyambung ini Mem sama era digital. Karena kebanyakan sekarang kan udah berbasis teknologi. Jadi ada di suatu program tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Ini buatan manusia yang sering kali dipakai sama siswa-siswa zaman sekarang ini untuk mengerjakan tugas mereka. As we may know, artificial intelligence itu banyak kelebihan, banyak kekurangan juga. Penggunaan artificial intelligence bisa membantu kita dalam mengerjakan tugas biar lebih praktis, lebih hemat waktu juga. Tapi di kelemahannya kita bisa jadi over reliance on technology, which may causes the lack of our ability to think critically, to being able to solve problem with our own and such. Jadi menurut Mem, haruskah kita percaya sama teknologi atau masih terpaku dengan cara tradisional? Yeah. I think you know well about that ya. And you use it. You have used it ya, sudah memakainya dan you know, kamu sudah tahu membedakan mana yang artificial itu sebetulnya sampai di mana sih manfaatnya buat kita. Namanya juga artificial. You know it? Yes. What is it? Palsu. Yeah. Palsu, namanya juga palsu ya kan? Inaccurate. Yes. Not accurate. Yes, not accurate, not accurate, terus kemudian ya bahasa lugasnya palsu lah gitu ya. Jadi yang kecerdasan ya, pure smart itu kan sebenarnya adalah pemberian Tuhan, pemberian Allah. Jadi kalau yang namanya kecerdasan itu kalau kita bicara ke sana ya, pemberian Allah yang betul-betul dimanfaatkan
Ya sempurna, dan itu memang harus dimanfaatkan. Bagaimana cara memanfaatkannya? Nah ini sebuah, kalau kita merasakannya kan betul sebenarnya keajaiban gitu kan. Eh, Bagaimana sekarang, kita agak jauh nih bicaranya ya, bagaimana sekarang hubungannya antara penghafal Al-Quran dengan kecerdasan ya. Orang yang menghafal Al-Quran itu yang sudah tahu, sudah baca Al-Quran, sudah menghafal Al-Quran itu ternyata punya kecerdasan yang tinggi, bukan karena dia belajar tentang teknologi, tapi anugerah dari Allah. Nah ya, kalau udah begitu ceritanya, nggak bisa dibandingkan. ada yang bisa dibandingkan ya. Mau se-artificial itu made by man ya, made by human, buatan manusia itu artificial, namanya juga artificial ya. Tapi ini made by Allah, sang kuasa, sang pemilik semesta, Rahman Rahim. Jadi it's okay kita menerima apapun yang menjadi tantangan di dunia ini, tapi bahwa sesungguhnya pemberian Allah itulah sesungguhnya yang perlu kita peroleh. Itu hidayah itu diperoleh, tidak mungkin datang begitu saja kita peroleh. Ya saya terus terang aja nengok Pak Ustadz Adi Hidayat, saya cerita tentang seseorang yang saya kagumi ya. Ustadz Adi Hidayat itu kalau kita lihat, dia tidak punya pekerjaan, dia bukan dokter ya. Dia memang seorang ulama lah ya, mengetahui ya. Tapi dia kalau menyumbang itu bukan tanggung-tanggung. Berdiri di sana hafal berapa Quran cuma 1 ayat 5 juta, naik umroh, naik haji, umroh dan sebagainya, gampang sekali sama dia. Siapa di sini pejabat yang bisa gitu? Kok bisa kayak gitu ya? Nggak pernah kalian bertanya begitu. Dia bukan cuman sih, dia manusia. Dia hafal Al-Quran 30 juz. Dia pendidikannya memang sudah sampai S3 di luar. Dia bergaul sehari-hari dengan Al-Quran, menghafal dan memudarah bahri dan sebagainya. Itu aja. Kalau kita lihat itu aja lah ilmunya, itu aja lah dia pelajari. Tapi dia kaya raya, bukan cuma untuk menghidupi dirinya sendiri. Gampang saja dia sama dia. Siapa pejabat yang berani ngasih 5 juta? Berani ngasih 5 juta kalau nggak dari kantong APBN nggak mungkin itu kan? Pasti karena dari kantong pemerintah, dari kantong negara berani ngasih gitu kan. Kalau dia dari kantongnya, coba kita pikir, dari mana dia dapat uang? Bukan tanggung-tanggung yang dikerjakan. Ibunya bilang, keren mobil itu ya, cantik ya. Besok masih dah ada di rumahnya. Begitulah Ustadz Adi Hidayat. Kita tahu semua itu. Sering-sering lah baca, dengar lihat-lihat YouTube. Itu yang dikerjakannya. Bukan yang main-main itu. Kita cari sejutanya, pening ya kan? Dia ngasih 5 juta. 1 juta, pokoknya aman lah sama dia. Itu karena apa? Karena karunia Allah. Iya. Karena dia menuntut ilmu yang diberikan Allah itu. Dia paling tahu apa yang harus dikerjakannya. Nah itu kecerdasan dia. Dia tahu apa yang harus dikerjakannya sebagai manusia hamba Allah. Sehingga Allah kasih apa yang dia mau semua. Kasih, tinggal gampang aja gitu. Luar biasa kan? Luar biasa. Sangat luar biasa. Itu dia. Jadi kecerdasan buatan manusia ini memang tidak bisa dibandingkan jika dipasangkan dengan karunia dari Tuhan itu sendiri, sang pemilik semesta kita ini. Jadi sepertinya tidak perlu lagi berpusing-pusing memikirkan yang mana yang baik, yang mana aja baik, asalkan kita bisa mengatur yang penting jalan diridhoi Allah. Ya, tidak menyalahgunakan kecerdasannya itu. Jadi ada quotes nggak nih Mem untuk hari ini? Iya baik, ada sih, ada gitu ya. Jadi quote saya yang pertama adalah mengenai perpustakaan, bahwa perpustakaan itu akan menjadi sesuatu yang tetap available, tetap dibutuhkan, is needed ya. Whenever di zaman apapun, sepanjang kita masih butuh ilmu pengetahuan. Itu pertama. Yang kedua, tetaplah belajar ilmu agama. Kalau saya dulu sadar ya, dari dulu sadar saya akan belajar ilmu agama. Karena ilmu agama itulah yang memberikan kita apapun yang kita butuhkan. Karena Allah Rahman dan Rahim. Begitu saja. Mudah-mudahan ada manfaatkan. Jadi baik, terima kasih Mem atas ilmu-ilmu yang disampaikannya, atas opini-opininya yang berguna sekali untuk
pembekalan ilmu kita. Mungkin sesi podcast ini kita akhiri sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Saya Sabrina Mayriasti sebagai host dan Saya Diani Safitri. kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.